الذي أنزل بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، kata-kata takzim wal ikraman saya kepada Al-Karam Walid tercinta sebagai pemimpin Dayah Darussalam Al-Hanafiyah yang tercinta, dan kata-kata takzim wal ikraman saya kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita, yang tak mengenal kata lelah apalagi kata pasrah, dan kata-kata takzim wal ikraman saya kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan kata-kata takzim wal ikraman saya kepada para santriwati Darussalam Al-Hanafiyah yang salihah yang insyaallah dirindukan syurga. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang dirahmati Allah, wanita merupakan makhluk yang lemah. Di dalam Islam, kedudukan wanita sangatlah mulia, kedudukan wanita sangatlah tinggi martabatnya. Akan tetapi pada hari ini, banyak sekali di antara wanita-wanita pada hari ini, semakin bertambahnya zaman ke zaman, semakin majunya zaman era globalisasi, semakin banyak pula para wanita-wanita pada hari ini yang telah lupa akan hak martabatnya, lupa akan harga dirinya, bahkan kedudukannya sebagai wanita. Apakah para wanita-wanita pada hari ini telah lupa dengan perjuangan Rasulullah? Oleh sebab itu, izinkan saya untuk membawakan sebuah syarahan pidato yang berjudul Perubahan Wanita dari Zaman ke Zaman. Hadirin, Islam merupakan agama yang pertama kalinya yang telah memberikan hak-hak kepada wanita, yang telah memberikan kehormatan kepada wanita. Kedatangan Islam telah mengubah citra wanita yang dulunya makhluk yang tak ada arti apa-apa. Wanita dulu bagaikan sampah sebagai penghambat kemajuan. Hadirin, wahai wanita muslimah, coba kita renungkan, coba kita bayangkan bagaimana riwayat hidup wanita pada zaman dahulu. Sangatlah menyakitkan, sangatlah mengenaskan, sangatlah menyedihkan. Waktu zaman jahiliyah, waktu masa Islam baru menerangi dunia ini, apabila seorang ibu melahirkan seorang bayi perempuan, maka dia akan dikuburkan hidup-hidup. Dia tidak diberikan kebebasan hidup. Walaupun dibiarkan hidup, dia akan dijadikan seorang budak belia yang tak ada harkat martabat sedikit pun. Wanita dulu tiada arti, wanita dulu tiada harga diri, wanita dulu tiada hak martabat sedikit pun. Masya Allah, sangat menyedihkan kehidupan wanita. Akan tetapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Berkehendak apa saja yang ingin dikehendakinya. Lalu Allah mengutuskan seorang manusia yang berakhlak mulia, yang hatinya lemah lembut, yang berbudi pekerti yang luhur. Beliau telah mengubah manusia menyembah berhala menjadi manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengubah manusia biadab menjadi manusia beradab. Mana siapakah beliau?
habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Rasulullah telah mengubah citra wanita, telah mengangkat martabat wanita, telah memberikan kehormatan kepada wanita yang dulunya wanita ini tiada arti, akan tetapi sekarang muliakan laksana seorang bidadari. Yang dulunya wanita ini tiada harga, akan tetapi sekarang dimanja-manja, dipuja-puja laksana seorang putri raja. Betul hadirin? Maka hai para wanita, hargailah perjuangan Rasulullah, karena Rasulullah lah kita wanita bisa merasakan kehidupan yang saat ini kita rasakan. Akan tetapi para wanita hari ini telah lupa dengan perjuangan Rasulullah. Para wanita hari ini telah menyia-nyiakan perjuangan Rasulullah. Apakah kita wanita tidak ingat bagaimana perjuangan Rasulullah? Beliau rela dicaci, beliau rela dimaki, bahkan dihina hanya demi untuk merebutkan hak martabat kita wanita. Akan tetapi hari ini kita wanita telah menyia-nyiakan perjuangan Rasulullah. Betul apa tidak? Percaya tidak percaya, marilah kita lihat kondisi dan situasi yang terjadi pada wanita-wanita hari ini. Bahwa wanita-wanita pada hari ini semuanya telah terbuai dengan keindahan dunia. Mereka lupa akan kedudukannya, mereka lupa akan martabatnya, bahkan mereka lupa akan kemuliaan mereka sebagai wanita. Padahal wanita sangatlah berharga, wanita sangatlah mahal, wanita sangatlah mulia. Akan tetapi hari ini wanita telah merendahkan kemuliaan tersebut, karena wanita merupakan racun dunia. Apabila baik wanita, maka baik pula sebuah negara. Akan tetapi apabila wanita hari ini hancur, maka hancur pula sebuah negara. Aceh salah satunya. Aceh merupakan tanah Islam. Aceh merupakan tanah Nabi Mekah. Aceh merupakan tanah-tanah aulia. Aceh merupakan tanah syuhada. Akan tetapi hari ini Aceh, wanita Aceh telah mempermalukan negaranya sendiri. Hadirin, ingatkah kita cuplikan kejadian pada tahun lalu yang terjadi di Fakultas Ternama di Banda Aceh? Wanita-wanita Aceh yang kuliah di salah satu fakultas ternama di Banda Aceh, akan tetapi mereka ke sana bukan untuk menuntut ilmu, bukan untuk kuliah, melainkan mereka menjadi PSK atau prostitusi online. Di mana harga diri kita sebagai wanita Aceh? Di mana hak martabat kita sebagai wanita Aceh? Sedangkan Aceh merupakan tanah Nabi Mekah. Aceh merupakan tanah aulia Allah. Aceh merupakan tanah syuhada. Akan tetapi hari ini wanita sendiri yang telah mempermalukan negara Aceh ini. Seperti dalam lantunan sebuah syair. Muhammad Nurul marilah kita menjadi wanita solehah, karena menjadi wanita yang solehah adalah perhiasan dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqulud dunya mata'un wa khairun mata'iha al-mar'atu solehah." Dunia ini adalah perhiasan,
Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Setiap keindahan terpancar oleh mata, perhiasan dunia hanya istri solehah. Perhiasan dunia hanya istri solehah. Masya Allah. Maka marilah kita menjadi wanita yang solehah. Sebagai santriwati bagus salam al-Anafiyah, marilah kita menjadi wanita yang solehah. Setuju? Wahai wanita, jadilah engkau sekuntum bunga yang diselimuti oleh dedaunan, yang tak menghiraukan rayuan sang kumbang. Karena nasib wanita umpama bunga, nasib wanita umpama bunga, yang jadi korban kumbang-kumbang durjana, yang jadi korban kumbang-kumbang durjana. Maka marilah menjadi wanita yang solehah, dan kita sebagai wanita yang muslimah, marilah kita mencontohi sifat dari Fatimah Az-Zahra, karena beliau merupakan sosok wanita penghuni surga. Jangan sekali-kali kita menjadi wanita penghuni neraka, karena pernah diriwayatkan di neraka nantinya yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Kenapa? Karena wanita terlalu banyak dosa. Sebagaimana dalam ceramah Ustadz Abdul Somad mengatakan, wanita dia sedang makan, akan tetapi malaikat mencatat amal-amal dosanya. Dia sedang tidur, akan tetapi malaikat mencatat amal-amal dosanya. Bahkan dia sedang sholat, dia sedang beribadah kepada Allah di tengah malam, akan tetapi malaikat tetap mencatat amal-amal dosanya. Apakah kesalahan wanita tersebut? Hadirin, tahu tidak? Ternyata, ternyata foto-fotonya yang tersebar luas di media sosial, yang menampakkan aurat-auratnya dengan jelas, yang menyebabkan lelaki yang bukan mahramnya melihat fotonya dengan jelas, yang menyebabkan zina mata. Inilah yang disebut dengan dosa jariah, dosa yang tidak terputus-putus. Maka marilah kita menjadi wanita yang solehah. Sebagai wanita, marilah kita menjadi wanita yang muslimah. Jagalah auratmu dari ujung kakimu sampai, dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu. Karena kalau kita wanita baik, maka kita akan mendapatkan jodoh yang baik pula. Seperti dalam surah An-Nur ayat 26, Allah berfirman, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik pula. Maka kesimpulan dari pidato saya adalah, marilah menjadi wanita yang solehah, yang mematuhi perintah Allah, yang menghargai perjuangan Rasulullah. Sebagai wanita, kita harus menjadi wanita yang muslimah. Marilah kita menjadi wanita yang muslimah, yang tak mengikuti gaya syahrimu, apalagi gaya cita-cita yang melantunkan lagu sakitnya tuh di sini. Untuk apa cantik seperti Katy Perry, punya lesung pipi, kulit putih berseri-seri, jadi godaan para lelaki-lelaki. Akan tetapi dia tidak mempunyai harga diri, maka ini semua tiada arti. Maka janganlah terbuai dengan rayuan sang kumbang, seperti dalam sebuah pantun. Uluna durul sion menanduro du dalam paya, begata hai buang lambon tepu gada le agam buya. Akhirul kalam, assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, coba kita renungkan wanita zaman dulu dengan zaman sekarang. Marilah sama-sama kita perjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang barusan tampil